Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh di Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara di Pekanbaru. Alhamdulillah, pada pagi hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dengan kehidupan setelah tidur, dan kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan agar kita selalu menambah kebaikan di dalam waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita mengisi waktu kita setelah salat subuh dengan zikir pagi, kemudian juga memberikan waktu untuk belajar agama, menuntut ilmu, untuk mengamalkan doa yang kita baca, bahkan yang dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi. Dan ini adalah pengamalannya, diantaranya yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Senin pekan ketiga, karena jadwal rutin kajian saya di sini ada subuh, setiap subuh pagi Senin pertama dan ketiga yang ganjil. Kalau ada yang kelima, mungkin saya akan juga ngisi kajian pada pagi hari setelah subuh. Bahasan kita masih berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi, terhadap ahli baitin Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan kita telah melalui beberapa tahapan. Ya, pada pagi hari ini untuk mengingatkan saja 20 Januari dan juga 20 Rajab. Januari 2025, Rajab 1446 Hijriah. Tidak lama lagi, 1 bulan lebih kurang 10 hari akan datangnya bulan Ramadan. Bahasan kita di dalam kitab Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala Sabilur Rasyad fi Taqrir Masailil I'tiqad Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Sahabah, dan masih berada pada poin yang kelima, yaitu mualah wa mualatuhum wa mahabbatuhum wal bara'atu min a'daihim wa bughdihim, yaitu adanya wala wal bara. Sebagaimana kalau kita belajar akidah, dan ini masuk perkara akidah, perkara tauhid, ya. Jadi jangan kita pahami yang dikatakan tauhid hanya kita mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, ya. Di dalamnya banyak cabang-cabang tauhid akidah, dan ini perkara yang paling penting dalam agama kita, yaitu berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW, dan termasuk al-wala wal bara. Al-wala wal bara, maka disebutkan di dalam hadis merupakan perkara iman, ya, perkara keimanan. Mencintai, menjadikan para sahabat sebagai suri tauladan kita,
dan kita berlepas dari orang-orang atau kita memusuhi orang-orang, kita membenci orang-orang, karena lawan dari mahabbah adalah al-bughdu, yaitu kita membenci, berlepas diri dari musuh-musuh para sahabat dan orang-orang yang membenci para sahabat. Kalau kita mendengar adanya orang yang mulai, walaupun dia ngaku kaum muslimin, mulai dalam ucapannya, walaupun dia ustadz kondang sekalipun, walaupun dia dikatakan ulama di dunia ini, tetapi dia sudah mencela para sahabat, dia mulai menjelek-jelekkan para sahabat, maka kita ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Dan kita wajib membenci mereka karena Allah, sebagaimana kita mencintai orang-orang yang mencintai para sahabat karena Allah, begitu juga kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat juga karena Allah. Ini termasuk al-wala wal bara, yaitu al-mahabbah wal bughdu. Dan ini adalah merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Harus kita pahami, wahai kaum muslimin, wahai para santri sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah taufik kepada jalan yang lurus. Dan belum beberapa hari yang lalu kita mendapatkan beberapa kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti tentang al-wala wal bara. Di antaranya adalah praktek yang kita dapatkan adanya berkumpulnya banyak kaum muslimin atau muslimat, bahkan yang tua, yang kecil, ya, yang besar, pada laki-laki, perempuan berkumpul menantikan saat-saat perputaran tahun bulan Masehi 1 Januari. Tidak boleh seorang muslim yang berakidah benar, yang paham tentang al-wala wal bara mengikuti, ya, perayaan tahun baru Masehi. Bahkan tahun baru Hijriyah pun tidak ada diperingati. 1 Muharram tidak ada peringatan. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Apalagi Masehi adalah dari kata-kata Al-Masih, Nabi Isa. Dan ini penanggalan milik orang-orang Nasrani, bulan Masehi, mulai dari Januari sampai Desember. Di ujung Desember sudah mulai lagi berkumpul orang merayakan, ya. Bahkan sedih kita melihat sebagian kaum muslimin dan muslimat memakai pakaian-pakaian agama mereka, Santa Claus atau apapun namanya, ya, memberikan kata-kata selamat. Ini bahaya. Tidak ada barok, kita enggak ada, berlepas diri kita tidak ada ketika kita mengucapkan mohon maaf selamat hari Natal. Enggak boleh, selamat tahun baru. Anda muslim atau tidak? Mana barok Anda? Al-wala kita benar kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, tetapi dari satu sisi Anda telah menyimpang. Mana barok kita? Ini akidah, wahai saudaraku, ini akidah, ini tauhid. Jangan korbankan keimanan kita. Bahkan para ulama sebagian seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bisa jatuh kepada kekufuran ketika kita ikut perayaan mereka, karena mereka menyekutukan Allah, karena mereka mengatakan adanya anak Tuhan. Ini tahun mereka, bulan mereka, lalu kita ikut bergembira mengagungkan dewa mereka. Dikatakan Januari itu dari dewa Janus, ya, yang ditetapkan oleh seorang raja Romawi yang beragama Nasrani. Subhanallah, kita mendapatkan masih adanya kaum muslimin yang tidak memiliki wala wal bara, termasuk di dalam masalah ini terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sampaikan beberapa dalil sebelumnya. Telah kita mulai penjelasannya. Syekh Profesor, ya, Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala telah mengatakan, ya, kita mencintai para sahabat
wala kepada para sahabat, mengikuti para sahabat di dalam amalan ibadah. Tentunya yang pertama adalah Rasulullah SAW adalah merupakan ya akidah, perkara akidah, wala, loyal. Ya, dan kita benci kepada orang-orang yang membenci para sahabat, yang mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat seperti Syiah Rafidhah, laknatullah alaihim ajmain. Ketika mereka mengkafirkan para sahabat, maka kita juga berhak mengatakan mereka terlaknat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya telah mewajibkan kita untuk berwala kepada para sahabat, mencintai mereka dan membenci orang-orang yang membenci para sahabat, memusuhi para sahabat. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ayat ini telah kita lalui sebelumnya, surat At-Taubah ayat 71. Anda orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, apa yang dikatakan oleh Allah, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, menjadi wali penolong, saling mencintai. Ini dikatakan wala. Ya, awliya, wala. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan walaknya orang-orang, loyalnya orang-orang mukmin bersama sesama mereka. Kemudian menyebutkan di dalam ayat itu lanjutannya amal-amal mereka yang salihah, yang menyebabkan mereka, yang mewajibkan mereka untuk saling berwala. Apa lanjutan ayatnya? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi, yang paling besar adalah tauhid. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Wa yuqimunas shalah, dan mereka orang-orang yang melakukan salat 5 waktu, mendirikan salat, iqamatis salah, dengan syarat rukun dan wajibnya. Wa yu'tunaz zakah, ketika dia memiliki harta, dia mengeluarkan zakat ketika sampai nisabnya dan datang hitungan 1 tahun haul. Ya, ini juga wala. Bagaimana kita mendapatkan istilah-istilah dalam fikih, wajibnya seorang mengeluarkan zakat idza balagha nisab wa hala alaihi al-haul. Haul itu apa artinya? Setiap 1 tahun. Itulah yang kita sedihkan. Saya selalu menyampaikan di beberapa kajian, adanya peringatan haul kematian Syekh Fulan, Tuan Guru Fulan. Ini bid'ah. Ya, ini tidak ada walaknya kepada para sahabat. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Siapapun mereka, walaupun jumlah mereka jutaan pun yang melakukan itu, banyaknya orang tidak menunjukkan kebenaran, karena Allah telah memberikan peringatan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kamu mentaati kebanyakan orang, ikut kebanyakan orang, apa yang dilakukan orang banyak kita ikut, kebanyakan mereka itu menyesatkan kalian dari jalan Allah. Allah yang mengingatkan kita, tapi itu yang kita ikuti, yang sesat yang kita ikuti. Wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka orang-orang mukmin dan mukminat, bukti mereka dalam amalan mereka, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, itulah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada Allah, ada firman Allah. Taat kepada Rasul, ada hadis Nabi, sunnah Nabi. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Apalagi para sahabat, semua yang ada di ayat ini telah diamalkan oleh para sahabat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan jika kita orang mukmin, berarti kita saling berwala, apalagi kepada para sahabat. Loyal kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, dan diketahui awal dari ayat yang dikatakan di sini wal mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan. Siapa mereka? Sudah jelas sahabat Nabi. Ini yang selalu saya berikan penekanan di beberapa kajian, atau di banyak kajian saya mengatakan, kalau antum membaca ya ayyuhalladzina amanu, penekanan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, di situ masuk imam, mukmin, laki-laki dan perempuan. Atau dikatakan di dalam ayat al mu'minun wal mu'minat, itu adalah para sahabat.
Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mukminin lagi. Siapa mukminin di situ? Sahabat. Kita belum ada jaminan mukminin, tapi sahabat sudah dijamin. Ini ayat turun kepada para sahabat. Kalau Anda merasa beriman, mukminin laki-laki, mukminun atau mukminat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'din, wala kita, loyal kita. Tunjukkan loyal kita kepada para sahabat Rasulullah SAW, untuk para sahabat Rasulullah SAW. Maka ayat ini mewajibkan kita untuk berwala. Wajib berarti hukumnya kalau kita tidak melakukannya berdosa. Apa definisi wajib dalam fikih? Tunjuk tangan. Sebutkan dalam bahasa Arab. Santri kan? Nah, kalau santri harus dapat jawab. Ayo, apa definisi wajib? Al-wajibu syar'an, istilah syariat. Mau dilanjutkan atau enggak nih kajiannya? Saya lupa. Siapa kemarin yang jawab terakhir, yang pulang? Ini tolong dikasih buku. Ada kan? Ada? Ya, belakang sekali. Definisi wajib. Mau jadi ulama enggak? Jadi ahli fikih enggak? Al-fuqaha. Enggak tahu definisi wajib, nanti dilanggar. Ya, makan nasi wajib tuh enggak? Nah, kan enggak tahu kan? Makanya definisi wajib apa? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Singkat saja. Ya, diberikan pahala yang melakukannya dan mendapatkan dosa atau ancaman yang meninggalkannya. Itulah wajib. Nah, nanti belajar fikih ya sama ustadznya. Ada definisi wajib, definisi sunat, definisi haram, definisi makruh dan definisi mubah. Hukum taklifiyah al-khamsah. Al-ahkamut taklifiyatil khamsah. Ini dari ayat Al-Quran, bahkan banyak sekali. Ya, ini hanya satu contohnya saja dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71. Dihafal ya. Wal mu'minin wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf. Apalagi yang sudah hafal. Ya. Nanti ditanya sama orang, mana dalil wala kita kepada para sahabat? Bacakan ayat ini, terangkan kepada mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, singkat saja. Ya, ayat ini pertama sekali adalah masuk, ini adalah sifat orang beriman dan mereka, terutama mereka adalah para sahabat. Lihat bagaimana wala sahabat sesama mereka. Begitu juga orang generasi setelah mereka. Kemudian lanjutannya, kama dallati sunnatu aidan ala wujubi muwalatihim wa mahabbatihim. Kita dalam memahami agama ini enggak boleh keluar daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an kalamullah, Sunnah ya merupakan tariqah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan menjadi orang yang lurus pemahamannya, akan berada di siratal mustaqim, akan berada di mana? Az-ziratal mustaqim. Dengar tadi kan bacaan Az-ziratal mustaqim itu qiraah. Ya, jangan nanti bingung pula. Imamnya bodoh nih, enggak pandai baca Quran gitu. Parah kalian ini enggak tahu. Ya, makanya belajar Az-zirat. Ya. Jangan lihat-lihat ke belakang, lihat ke ustaz depan. Ustaznya depan ya. Apa dia lihat ke belakang? Sunnah hadis Nabi SAW juga mewajibkan kita. Sudah lengkap ini. Allah mewajibkan, Nabi mewajibkan. Mau cari apa lagi? Ya, kita ingkari pula atau kita tinggalkan kewajiban ini, dosa. Mewajibkan untuk wala dan mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ala ma jaa fil hadits alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad. Ala ma jaa fil hadits alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad an Mu'adz bin Anas al-Juhani
radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta lillah ta'ala wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-imanu. Di catatan kaki di bawah, akhrajahu al-Imam Ahmad fil Musnad, nomor hadisnya 15638. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, nomor hadis 2694, berkata Imam Hakim tentang hadis ini sahihun ala syartis shaykhaini. Sahih hadis ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati hadis ini juga oleh Imam Az-Zahabi sebagaimana perkataan Imam Hakim. Jadi ini istilah, kalau kalian nanti belajar mustalah al-hadis, ada selalu kita dapatkan ya, Imam Hakim mengatakan sahih ala syartil Bukhari, sahih ala syartil Muslim, syartil Muslim, sahih ala syartis shaykhaini. Kemudian juga selalu kita dengar wa wafaqahu Az-Zahabi. Ini ulama-ulama besar ahli hadis. Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi itu, masya Allah, kita katakan selalu, kita berikan penekanan di sini, wahai kaum muslimin, apalagi anda penuntut ilmu, apalagi anda dai, apalagi anda mengatakan anda ulama, ya, Imam Zahabi itu termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau anda mencela syekhnya, gurunya, itu ilmunya lebih dalam dari muridnya Ibnu Taimiyah, maka anda jangan mengambil ilmu hadisnya Imam Zahabi. Ya, Ibnu Taimiyah dicela. Dengar tuh di luar tuh banyak di media sosial. Sakit telinga kita. Ya. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Ibnu Taimiyah dicela. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup pada abad ke-12, wafat pada abad ke-12, Ibnu Taimiyah yang wafat pada abad ke-7 akhir atau awal. Ya, tahun 700-an Hijriyah dicela, diragukan, dikatakan sesat. Ya. Pemahamannya tidak jelas, ijal, indak jaleh. Siapa mereka itu? Ini Imam Zahabi, ini muridnya saja sudah luar biasa ilmunya, apalagi gurunya. Diakui oleh semua muridnya dan mereka memuji gurunya. Dan luar biasa keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya selalu mengatakan, kalau ada kita baca kitab para ulama, kalau dikatakan si fulan, Syekh fulan itu Syekhul Islam, ini tidak semua ulama yang dapat gelar Syekhul Islam. Ya, hanya beberapa orang saja karena kedalaman ilmu mereka. Dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, dalam sejarah, disebutkan dalam ilmu apapun. Ya, dan mereka juga orang yang mengamalkan ilmunya dan juga menyampaikan. Itu dikatakan al-ulama ar-rabbaniyun. Ya, mereka berilmu, mereka mengamalkan dan mereka menyampaikan. Ini ciri-ciri ulama Rabbani. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang sangat kita sayangkan. Kita selalu memberikan penekanan ini agar kaum muslimin paham, agar mereka memuliakan para ulama sebagaimana kita wala kepada para sahabat yang terdepan, kita yang paling utama, nomor satu kita wala kepada para sahabat setelah Rasulullah SAW, maka berikutnya adalah wala juga kepada para ulama. Di antaranya bagaimana wala sama, yaitu mencintai mereka, memuliakan mereka, ya, tidak mencela mereka, menghargai ilmu mereka, fatwa mereka, ijtihad mereka. Itulah para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan aneh kan, di negeri kita ini mengaku bermazhab Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i dimuliakan. Antum tahu, saya selalu katakan, antum tahu siapa yang mengarang ya tafsir Al-Qur'an Al-Azim? Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu juga murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini murid-murid yang menjadi ulama besar dari Imam Ibnu Taimiyah. Anda memakai tafsir Ibnu Katsir, wahai orang-orang bermazhab Syafi'i, ya. Iya. Kenapa Anda celah gurunya Ibnu Taimiyah? Kan enggak benar itu. Ya, bahkan ilmu murid itu dari gurunya. Ini yang kita sayangkan, tidak baca biografi kehidupan para ulama, ya, tidak mencari kebenaran, ya, hanya dengar selentingan masuk telinga, ya, syekh, ya, fulan, ulama fulan begini-begini enggak benar. Ya, saya mengatakan
seujung tai kuku Imam Ibnu Taimiyah saja enggak ada ilmu antum, apalagi dibandingkan dengan ilmunya. Ya, Imam Ibnu Taimiyah ilmunya itu seperti lautan al-bahru. Baca biografi kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang selalu saya katakan, dua ulama besar ini selalu dicela, selalu dikatakan menyimpang, enggak benar. Ya, saya katakan kembali, seujung kuku dari ilmu ulama dua ini antum enggak akan bisa, enggak bisa antum menyaingi ilmu mereka. Kok kita mencela mereka? Yang parahnya, lebih parah lagi, pernah kita sampaikan dan selalu kita sampaikan, Imam Ibnu Taimiyah yang wafatnya tahun 700-an, ya, belum sampai abad ke-8, tapi mungkin sudah penghujung atau pertengahan, ya. Itu ya dikatakan Wahabi, kan aneh. Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat tahun 1200-an Hijriyah, mundur ke belakang Ibnu Taimiyah tahun 700-an, berapa jaraknya tuh? 800 ya? Iya. Ya enggak apa-apa lah, pokoknya ratusan tahun. Yang anehnya Ibnu Taimiyah dibilang Wahabi, mundur ke belakang, ya. Seharusnya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikatakan Taimi atau Ibnu Taimiyah, itu yang benar. Orang hidupnya belakangan kok, kan aneh ini, ya. Agak asal sama aja pemahamannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung dikatakan Wahabi. Jangan-jangan para sahabat semuanya Wahabi sama mereka. Nanggung-nanggung Rasulullah sekalian Wahabi. Ya, karena pemahaman Rasulullah itu pemahaman para sahabat, telah dipahami oleh para sahabat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pemahamannya pemahaman sunnah Nabi dan para sahabat. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab pemahamannya Al-Quran dan sunnah. Udah sekalian Rasulullah Wahabi, udah selesai. Ya. Ini orang-orang yang enggak ngerti, enggak belajar agama, enggak mendalami ilmu agama, enggak lihat kepada dalil yang ada dalam kitab-kitab para ulama tersebut. Ya, istilah Wahabi ini istilah panas. Ya, kalau sudah dengar pasti sesat, itu aja ujungnya. Maka kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad hadisnya puluhan ribu dalam kitab Musnadnya. Saya beli pertama sekali ketika masih di UIM, di Universitas Islam Madinah, dan saya tamat fakultas hadis. Ya, ada Ma'arad Al-Kutub, pameran buku, jual kitab dengan harga yang murah, sekali setahun beli kitab Musnad Imam Ahmad yang aslinya ada 6 jilid. Ya, tulisannya seperti tulisan kecil, ya, kitab-kitab dahulu. Dan telah ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, ini ulama hadis di Mesir, menjadi 20 jilid. Gak sanggup untuk ngangkatnya, berat. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlil Hadis, bahkan termasuk dalam ilmu Jarh wa Ta'dil, Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Imam Ahmad minal mu'tadilin. Maka kitab Musnad Imam Ahmad termasuk rujukan, tetapi ada hadis-hadis dhaif yang diperiksa oleh sebagian para ulama. Di dalam kitab Imam Musnad Imam Ahmad nomor hadis 15.638 dari jalan sahabat Muaz bin Anas, bukan Muaz bin Jabal, Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man, perhatikan, untuk silakan catat beberapa yang di sini dikatakan, kita ambil di ujung hadisnya dulu, faqad istakmalal iman. Ya, kalau Anda wahai orang-orang yang mengaku beriman, laki-laki ataupun perempuan, kalau Anda ingin menyempurnakan iman Anda, maka ada, ya, poin-poin berikut yang wajib Anda amalkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yarhamukallah. Man a'ta lillah,
Siapa yang memberi kepada siapapun karena Allah, memberi karena Allah, ikhlas, bukan karena siapa-siapa, ya, bukan karena ada udang di balik bakwan masih enak dimakan. Kalau udang di balik batu payah, ngejarnya payah, gigit batu pun gigi patah. Ya. Memberi sesuatu kepada siapapun karena Allah. Jangan ada di belakang sesuatu, ingin sesuatu, ya. Man a'ta lillah, berikanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contohnya memberikan sesuatu karena Allah tujuan untuk dakwah. Anda punya duit, Anda punya hadiah, punya sesuatu yang berharga, berikan misalnya kepada saudara kita, tetangga kita, atau orang yang kita kenal tapi dia belum ngaji sunnah, belum kenal tauhid, kita hadiahkan, kita kasih duit, kita traktir makan, berikan karena Allah agar mereka ya simpati kepada dakwah sunnah, ya, agar kita mudah mendakwahi dia kepada kebaikan, mengajak mereka kepada sunnah. Ya, jangan sudah mengikuti sunnah katanya sudah hijrah tapi akhlaknya buruk. Ya, istilahnya ada kata orang seperti pendekar baru turun gunung. Ya. Semuanya disikat. Nampak di rumah ada apa? Ada gambar makhluk dipajang, ada foto-foto dipajang. Baru setahun masuk pesantren, ya, Masya Allah ilmunya sudah mulai padat. Pulang ke rumah langsung jadi pendekar turun gunung, disabet semua, disikat semua yang ada di rumah, jatuh, fotonya pecah-pecah. Ya, ada patung, ditendang. Apalagi nanti ada pula belajar karate atau kungfu atau apa kan? Ya, bapaknya dikatakan, Pak, tidak boleh Pak, bid'ah, bapak nanti masuk neraka. Masya Allah, hebat Anda ya, mantap dakwahnya. Ya, disikat semuanya. Ya, ini namanya pendekar turun gunung. Ya. Tidak boleh seperti ini. Berikan sesuatu karena Allah. Ini akhlak yang mulia. Man a'ta lillah wa man alillah, juga menahan sesuatu, tidak memberikan karena Allah. Contohnya orang tua, Masya Allah, sangat cinta kepada anaknya. Istilah ada sayang anak. Tetapi Anda tidak boleh memberikan sesuatu kepada anak ketika anak itu diberikan sesuatu jadi mudarat bagi dia, bagi agamanya. Nah, coba bayangkan oleh kalian, apa contohnya? Orang tua jangan ngasih anak apa? Oh, Masya Allah, tahu kalian contohnya? HP. Apa itu? Bahasa Inggris handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon, telepon genggam. Kalau dulu awal keluar handphone sebesar ini, kata orang bisa lempar anjing, saking beratnya. Sekarang semakin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin tipis, ya. Sekarang jam pun bisa nyambung ke handphone, nelpon. Ya. Jangan diberikan yang memudaratkan agama. Sebelumnya Ustadz terakhir khutbah Jumat di sini, santri kayaknya libur ya, lupa saya. Ya, yang saya sebutkan tentang masalah bahwa Islam menjaga ya akal manusia dan Islam menjaga agama manusia. Di antaranya apa? Jangan sampai agama kita terkorbankan dengan sesuatu yang kita gunakan tetapi mengorbankan agama kita. Al-jawal, handphone. Sekarang ini paling besar fitnahnya termasuk kepada para santri. Nampaknya nanti aslinya Anda itu nampak aslinya pas libur. Kalau di pondok nak nampak aslinya. Semuanya kayak takwa, Masya Allah, rajin sholat, sab pertama, baca Quran terus, ya, rajin nulis. Tapi kalau pulang libur nampak aslinya. Itulah asli antum. Ya, payah bangun subuh. Udah capek bapaknya, "Woi, kalian bangun subuh. Pesantren kalian itu apa nih?" Ya, ada pula bantah bapaknya, "Iya, Pak." Ya, itu kan peraturan di pesantren, di rumah kan beda. Masya Allah, hebat Anda. Jadi ilmu yang didapat di pesantren itu mau diapain? Simpan di dalam saku, masukkan karung, bungkus, lempar ke Sungai Siak. Hah? Udahlah, berhentilah untuk nuntut ilmu, jangan belajar pesantren lagi kalau tidak diamalkan. Salat subuh pun payah, ya.
Ditarik telinganya kanan kiri masih juga. Kayaknya diimpit oleh setan, jadi kencingi telinganya. Enggak sadar, bangun salat subuh, ya. Kerjanya apa? Duduk di mana-mana pegang HP. Masya Allah. Dipanggil bapaknya pun enggak dengar, telinganya udah tersumbat. Banyak nih seperti ini nih. Serius orang manggilnya, woi. Enggak dengar ya Pak, karena Masya Allah sangat seriusnya pegang HP. Apalagi lagi gini-gini tuh. Oh, sampai jempolnya kram. Oh. Apa kerja kalian tuh? Fitnah handphone. Orang tua jangan berikan kepada anak. Berarti Anda mana'alillah. Betul. Anda tidak memberikannya karena Allah, karena Anda tahu itu mudarat. Ya. Anak ini suka kebut-kebutan. Kalau pakai kendaraan jangan lagi. Pokoknya ada aja dapat dikit jumping. Ya. Kalau ada Anda memiliki duit, bahaya orang tua, anak Anda minta Pak belikan motor, jangan, ini bahaya anak seperti ini. Ya. Tahan pemberian karena Allah. Kita tahu mudarat. Ada ceramah kajian yang jadi jingle singkat juga. Ya, Ustaz Ustaz apa? Nurul Zikri apa sih? Nuzul ya, turun ya, bukan nurul. Ya, beliau mengatakan, antum bayangkan apakah dikatakan kita sayang anak yang semuanya yang diinginkan oleh anak diminta. Anak kita masih kecil, bayi atau misalnya umur 2 tahun, belum tahu apa-apa. Dia bilang, nangis dia apa? Minta pisau, kasih aku pisau tajam. Karena saking cintanya kepada anak, ini anak tunggu bapak asah dulu ya, kasih bapaknya. Sudah itu apa? Dimainkannya pisau itu, ya, ditusuknya abangnya. Ini sayang anak namanya ini. Apa yang diinginkan oleh anak? Itu bukan contoh sayang anak, itu bahkan kita memudaratkan anak. Jangan apa yang diinginkan oleh anak dikasih. Lihat dulu manfaat mudaratnya. Ya. Man a'ta lillah wa mana'a lillah, kemudian wa ahabba lillah, dan mencintai karena Allah. Siapapun teman kita cinta kepada dia karena Allah. Wa abghada lillah. Kenapa kita mencintai dia karena Allah? Karena dia taat. Ya, karena lihat kita Masya Allah, lihat teman-teman yang kita satu pesantren, rajin dia baca Al-Quran, rajin menghafal, murojaah, kita cinta karena Allah. Yang satu pemalas, ya, kita membenci dia karena Allah, tidak mau pegang Al-Quran, tidak mau hadir kajian. Ya, kalau maksiat dibuat, ini namanya kita membenci dia karena Allah. Jangan mentang-mentang dia punya duit, lalu kita ditraktirnya terus, awak pun kurang duitnya. Ya, sinilah, kamu gimana? Uang jajanmu gimana? Belum datang? Belum lagi. Itulah bapak terlambat terus ngirim. Bapaknya bilang salah lagi. Ya. Ini kawan ini pegang duit banyak pula kan. Tidak ada pula aturan di pondok. Oh, belanja ini. Ya, Masya Allah, si dia dapat selalu traktiran dari kawannya. Dia B dapat traktiran dari kawannya A. Ternyata kawannya ini akhlaknya buruk. Ya. Bukan hanya duitnya banyak, tapi juga mencuri duit orang. Duit kawannya juga dicuri, ya, bohong, ya, selalu bolos. Ini wajib kita membenci dia karena Allah. Jangan karena kita sudah banyak dapat traktiran lalu kita nggak marah, lalu kita katakan saya tetap cinta dia karena Allah. Ngapain saya, ya, tegur dia, ya. Ini nggak benar. Ini namanya kita tidak membenci karena Allah. Masih ada tersangkut di hati kita. Gimana ya nasihati dia? Nanti kalau saya nasihati dia saya tahu dia itu berbuat maksiat. Kalau saya nasihati dia nanti nggak dapat lagi traktiran. Ini masalahnya. Ya, nggak dapat tempelan dapat makanan. Ini namanya kita tidak mengukur kita mencintai seseorang karena Allah, membenci seorang karena Allah. Wa anka halila, juga menikahkan seorang karena Allah. Menikahkan karena Allah ini mungkin diantaranya orang tua. Nikahilah anak Anda, misalnya perempuan, kepada seorang laki-laki yang saleh,
yang bermanhaj benar, yang berakidah lurus, yang mengamalkan sunnah. Saya pernah membaca satu kitab berkaitan dengan masalah pernikahan, ya. Ada nukilan dari seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, imam tabi'in. Datang seorang orang tua yang mungkin ikut kajian halaqah Imam Hasan Al-Basri. Orang tua ini dia ingin menikahkan anak perempuannya. Lalu dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu dia mengatakan, apakah boleh saya menikahi anak saya dengan orang ahli bid'ah atau dengan pelaku maksiat? Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan. Ya, kalau Anda menikahkan anak perempuan Anda kepada orang ahli bid'ah, ya, walaupun dia masuk kaliber ulama tapi ulama bid'ah, jangan berikan anak perempuan Anda kepada dia, karena dia itu pelaku bid'ah, amalannya itu banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, dosanya. Ya, begitu juga dengan pelaku maksiat. Ya, dia juga orang-orang yang melakukan dosa. Atau dalam arti yang lain, dalam penjelasan pertanyaan tersebut, menikahkan kepada orang yang tidak saleh, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau dia tidak orang yang bertakwa, seorang laki-laki calon daripada anak kita yang perempuan untuk menjadi suaminya, kalau dia tidak orang bertakwa, maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dia ya melakukan kesalahan akan dizalimi oleh suaminya. Berbeda dengan orang yang saleh dan bertakwa. Kalau dia perempuannya atau istrinya melakukan kesalahan, dia tidak akan menzalimi istrinya, dia tidak akan memukul, ya, tidak akan mencaci maki, dia tetap bertakwa kepada Allah, dia nasihati. Man wa ankaha lillah, ya, maka disinilah dikatakan faqad istakmalal iman. Kita ambil penjelasan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, hadis ini menunjukkan wala kita sesama kaum mukminin dan saling mencintai juga sesama kaum mukminin, dan memberikan kepada mereka, mendahulukan memberikan kepada mereka, dan juga pernikahan seperti tadi. Antum punya duit 100.000, ya, mau dibagi 50.000, atau misalnya antum punya duit 10.000, ya, ini mau diberikan siapa ini? Ternyata dapat satu teman, dia masya Allah orang yang soleh, orang yang baik. Yang satu lagi teman buruk akhlaknya. Yang mana kita berikan? Yang soleh tadi. Dahulukan pemberian kita itu termasuk karena Allah. Ya, praktik dalam pemberian itu termasuk karena Allah. Ada dua pilihan orang yang akan kita berikan. Satu ini sholat, satu ini nggak sholat. Yang mana kita berikan? Yang sholat. Ya, begitu juga menikah tadi, menikahkan anak. Walayak padukhulus sahabat, tidak lagi diragukan kata Syekh Ibrahim Ruhaili bahwa yang termasuk di dalam iman di sini atau di dalam wala al-a'talillah, mana alillah, ahabalillah wa abghadalillah wa ankahalillah adalah juga masuk para sahabat, adalah lebih utama para sahabat, terutama sekali masuk dalam hadis ini, karena Allah telah memberikan kekhususan kepada para sahabat karena mereka telah berada di sisi Nabi dan mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang dikatakan muslim atau mukmin yang sejati, yang menjadi contoh pertama bagi kita. Ya, sebagaimana juga ada hadis yang lain yang menyebutkan, karena waktu kita yang terbatas kita cukupkan, wallahu taala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau tidak ada Senin kelima berarti nanti tunggu Senin pertama di bulan Februari. Ya, di ujung Februari sudah Ramadan. Ada kemungkinan pertemuan kita hanya 2 kali saja lagi untuk kajian kitab ini sebelum Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.